Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, setiap kita hidup diiringi oleh penjaga-penjaga yang tak terlihat. Mereka mencatat langkah kita, melindungi dari mara bahaya, memberi ilham di saat bimbang, dan membuka jalan rezeki yang tak terduga. Semua itu terjadi ketika hati kita bersih oleh satu kekuatan, Ruh Al-Ikhlas. Di perjalanan ini, kita akan menyelami bagaimana mengaktifkan 4 malaikat yang bekerja di dalam diri agar hidup berjalan dalam cahaya dan perlindungannya. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, menurut Anda, keikhlasan itu lebih sulit dijaga saat senang atau saat susah? Mari kita temukan jawabannya bersama. Bab 1. Kesadaran awal, menyadari kehadiran yang selalu ada. Di balik hiruk-pikuk dunia yang memekakkan telinga, ada suara lembut yang tak pernah meninggalkan kita. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam, dari hati yang senantiasa dijaga oleh utusan Tuhan. 4 malaikat itu sudah hadir sejak kita dilahirkan, mengiringi setiap tarikan napas, setiap langkah, dan setiap detik yang kita jalani. Namun kebanyakan manusia hidup seperti orang yang tidur di tengah taman indah. Mereka tidak menyadari keharuman bunga dan kesejukan angin yang menyentuh wajahnya. Kesadaran awal dimulai ketika kita berhenti sejenak, menarik napas dalam, lalu merasakan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian di dunia ini. Bayangkan, sejak fajar pertama yang kau lihat dalam hidupmu, ada malaikat yang mencatat segala kebaikan yang engkau lakukan, sekecil apapun. Bahkan ketika engkau tersenyum pada orang asing, atau menyingkirkan batu kecil dari jalan, tinta cahaya mereka mulai menulis di lembaran yang akan kau baca kelak di akhirat. Ada pula malaikat yang melindungimu dari keburukan yang tak terlihat, mencegah bahaya yang seharusnya menimpa, menahan keburukan yang siap menghantam. Berapa banyak kecelakaan, penyakit, atau kesedihan yang luput menimpa dirimu karena ada sayap yang menutupi dan doa yang mengiringi, tanpa pernah kau sadari. Namun di sisi lain, ada catatan yang kelam. Malaikat yang sama juga merekam segala kesalahan dan kelalaian kita, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menjadi saksi kejujuran pada hari di mana tak ada satupun dusta bisa disembunyikan. Mereka bekerja dengan kesetiaan yang sempurna, tak pernah lelah, tak pernah lupa, dan tak pernah memihak selain kepada kebenaran yang Allah tetapkan. Sungguh, bila hati ini sadar akan kehadiran mereka setiap saat, niscaya lidah kita akan lebih berhati-hati, mata akan lebih menjaga pandangan, dan langkah akan lebih memilih jalan yang lurus. Kesadaran seperti ini tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari hati yang mulai rindu untuk pulang, hati yang mulai lelah dengan kepalsuan dunia, dan hati yang ingin hidup dengan cara yang diridai. Ruh Al-Ikhlas menjadi pintu gerbangnya, pintu yang hanya terbuka ketika kita menyerahkan semua urusan kepada Allah, tanpa tersisa rasa ingin dipuji atau dibalas oleh manusia. Dan begitu pintu itu terbuka, cahaya dari kehadiran 4 malaikat itu akan terasa hangat, menyelimuti seluruh dimensi hidup kita. Maka langkah pertama dalam perjalanan ini adalah mengakui bahwa kita memang dijaga, dicatat, diberi ilham, dan dialiri rezeki oleh para malaikat yang tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mengakui bahwa hidup ini bukanlah perjalanan seorang diri, melainkan perjalanan bersama para utusan yang setia. Dan ketika pengakuan ini benar-benar meresap ke dalam hati, setiap hari yang kita jalani akan berubah menjadi ladang pahala yang subur, tempat malaikat menulis kisah terbaik yang akan kita bawa pulang. Bab 2. Malaikat pencatat amal, menulis dengan cahaya. Di sisi kananmu ada seorang utusan yang tak pernah tidur, yang setiap gerak hatimu ia pahami. Dialah malaikat Raqib yang mencatat segala kebaikan, bahkan niat yang belum sempat terwujud. Ia tidak menulis dengan tinta hitam di atas kertas putih, melainkan dengan cahaya yang abadi, tertanam di dalam kitab yang kelak akan terbuka di hadapanmu. Satu kata lembut, satu doa lirih, atau bahkan satu bisikan maaf yang engkau ucapkan dalam sepi, semuanya direkamnya dengan kesempurnaan yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Namun di sisi kirimu, ada pula malaikat Atid yang mencatat segala hal yang menjadi beban pada timbanganmu. Ia tidak mencatat karena benci, tetapi karena perintah.
Satu kalimat tajam yang melukai hati orang lain, satu langkah yang sengaja menuju kemaksiatan, atau satu niat buruk yang engkau pelihara di dalam batin, semua itu ia simpan, bukan untuk menghancurkanmu, melainkan agar kelak engkau menyadari betapa pentingnya memohon ampun dan memperbaiki diri. Karena di hadapan Allah, catatan ini bukan sekadar bukti, melainkan cermin yang memantulkan siapa dirimu sebenarnya. Kedua malaikat ini tidak pernah salah dalam menulis. Mereka tidak terburu-buru menghukum, juga tidak menunda mencatat. Di setiap detik hidupmu, mereka menjadi saksi yang paling jujur, bahkan lebih jujur dari dirimu sendiri. Tidak ada pintu yang bisa menutup pandangan mereka. Tidak ada ruang gelap yang bisa menghalangi tugas mereka. Dan ketika kita menyadari kehadiran mereka, kita akan merasakan semacam tatapan yang selalu mengingatkan kita untuk memilih kata dan perbuatan dengan hati-hati. Ruh Al-Ikhlas menjadi kunci yang memurnikan catatan yang ditulis oleh malaikat raqib. Setiap amal yang tercatat akan bersinar lebih terang ketika dilakukan dengan keikhlasan penuh, tanpa ada noda ria atau pamrih dunia. Bahkan amal yang sederhana seperti memberi seteguk air kepada orang haus, bila dilakukan dengan ruh Al-Ikhlas, akan tercatat sebagai gunung pahala yang menjulang. Inilah rahasia mengapa sebagian orang hidupnya terlihat biasa saja, tetapi di mata Allah dan catatan malaikat, mereka termasuk hamba yang agung. Maka bila engkau ingin mengaktifkan kehadiran malaikat pencatat amal ini dalam hidupmu, mulai dari sekarang jagalah niatmu. Biarkan raqib menulis halaman-halaman cahaya yang indah, dan jangan biarkan atid membebani kitab amalmu dengan catatan kelam yang bisa engkau hindari. Sadari bahwa setiap huruf yang keluar dari bibirmu adalah tinta yang menggores lembaran abadi. Dan suatu hari nanti, lembaran itu akan menjadi satu-satunya harta yang engkau miliki di hadapan Allah. Bab 3. Malaikat pelindung perisai yang tak terlihat. Ada momen-momen dalam hidup ketika kita merasa seolah selamat dari bahaya secara kebetulan. Mobil yang nyaris menabrak tapi berhenti tepat waktu, langkah yang tiba-tiba terhenti sebelum jatuh ke lubang, atau keputusan kecil yang ternyata menjauhkan kita dari bencana besar. Namun tak ada yang benar-benar kebetulan di bawah langit Allah. Di balik semua itu ada malaikat-malaikat pelindung yang diperintahkan untuk menjaga kita siang dan malam, bergantian tanpa jeda, melindungi kita dari musibah yang Allah belum izinkan untuk menimpa. Dalam Al-Quran, Allah mengisyaratkan bahwa di depan dan di belakang setiap hamba ada malaikat yang mengawasi dan menjaga. Mereka adalah tameng yang tidak terlihat mata manusia, tetapi nyata bagi hati yang peka. Mereka tidak hanya melindungi tubuh dari bahaya fisik, tetapi juga menjaga ruh dari gelapnya bisikan setan, menahan langkah kita dari jalan yang akan membawa kepada kebinasaan. Seandainya Allah menyingkap tabir, kita akan menangis haru melihat berapa banyak sekali bahaya yang terhapus dari takdir kita karena perlindungan mereka. Namun perlindungan itu tidak otomatis terbuka untuk semua orang. Ia menguat dan bekerja sempurna ketika hati bersih, niat lurus, dan langkah berada di jalan yang Allah ridhoi. Ruh Al-Ikhlas adalah sinyal yang membuat sayap malaikat pelindung terbentang lebar. Keikhlasan menarik penjagaan sebagaimana doa yang tulus memanggil rahmat. Semakin murni hati kita, semakin rapat perisai yang mereka bentuk di sekeliling kita, dan semakin jauh kita dari jebakan yang tak terlihat oleh mata biasa. Mereka bukan sekadar pengawal yang menghalangi bahaya, tetapi juga penuntun yang membisikkan arah. Pernahkah engkau merasakan dorongan untuk menghindari sesuatu tanpa tahu alasannya, lalu kelak menyadari bahwa itu menyelamatkanmu? Itulah bagian dari tugas mereka. Dalam diam, mereka mengatur jarak antara dirimu dan musibah, antara jiwamu dan kehancuran. Mereka hadir di setiap detik, bahkan saat engkau lupa akan keberadaan mereka. Maka aktifkanlah malaikat pelindung ini dengan membersihkan niat, memperbanyak doa, dan menjaga hubungan dengan Allah. Perlindungan mereka adalah karunia yang tak ternilai, sebuah benteng yang tak bisa dibeli dan tak bisa ditembus kecuali oleh takdir yang telah Allah tetapkan. Dan ketika engkau benar-benar sadar bahwa setiap langkahmu dijaga oleh sayap-sayap cahaya ini, engkau akan menjalani hidup dengan rasa tenang yang dalam, karena tahu bahwa engkau tidak pernah berjalan sendirian. Bab 4. Malaikat pemberi ilham.
Bisikan yang menuntun. Ada saat-saat ketika sebuah ide baik tiba-tiba muncul di benak kita, keinginan untuk menolong seseorang, dorongan untuk memaafkan, atau tekad untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Seringkali kita mengira itu hanya suara hati, padahal di baliknya ada malaikat yang diutus Allah untuk membisikkan ilham. Mereka datang bukan dengan teriakan yang memaksa, melainkan dengan kelembutan yang menyentuh batin, seperti embun yang jatuh di pagi hari. Bisikan itu halus, tapi bagi hati yang peka, ia terasa jelas dan membimbing langkah. Ilham yang datang dari malaikat selalu menuntun ke arah kebaikan. Ia membimbing kita pada jalan yang membawa ketenangan, meski terkadang harus melalui pengorbanan. Mereka akan mengingatkan ketika kita mulai goyah, memberi semangat ketika kita lelah, dan meneguhkan hati ketika pilihan yang benar terasa berat. Tidak ada imbalan yang mereka minta, selain agar kita selamat dan tetap berada dalam rahmat Allah. Bila kita mengikuti bisikan ini, kita akan merasakan kedamaian yang tak bisa diberikan oleh dunia, seakan-akan seluruh semesta ikut mengamini keputusan yang kita ambil. Namun, tidak semua hati mampu menangkap ilham ini. Hati yang tertutup oleh ego, iri, dan kesombongan akan sulit membedakan bisikan malaikat dari godaan setan. Disinilah ruh al-ikhlas berperan. Ia memurnikan hati, membersihkan gelombang batin agar mampu menangkap frekuensi ilham yang jernih. Semakin ikhlas kita dalam niat dan perbuatan, semakin mudah kita membedakan mana dorongan yang berasal dari cahaya dan mana yang berasal dari kegelapan. Ada orang-orang yang hidupnya tampak sederhana, tetapi setiap langkahnya seperti selalu tepat waktu, selalu di tempat yang seharusnya, dan selalu melakukan hal yang benar. Rahasianya adalah kepekaan terhadap ilham. Mereka tidak mengabaikan bisikan yang lembut itu, bahkan sering kali menundukkan kepala sejenak untuk mendengar lebih jelas. Dalam diam, mereka berjalan di bawah bimbingan yang tak kasat mata, dan hasilnya adalah kehidupan yang penuh berkah. Maka, jika engkau ingin mengaktifkan malaikat pemberi ilham dalam dirimu, belajarlah mendengarkan hati dengan tenang. Singkirkan kebisingan dunia dari pikiranmu dan bersihkan niatmu dari pamrih. Sapa mereka dengan doa dan sambut bisikan mereka dengan tindakan nyata. Sebab, setiap kali engkau menuruti ilham yang membawa pada kebaikan, engkau sedang melangkah di jalan yang sama dengan para kekasih Allah, yang hatinya selalu dipenuhi cahaya petunjuk. Bab 5, Malaikat Rezeki mengalirkan pemberian Allah. Rezeki bukan hanya soal harta atau materi. Rezeki bisa berupa kesehatan yang membuat kita mampu bergerak, keluarga yang mendukung kita, sahabat yang tulus, atau bahkan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Semua itu adalah bentuk-bentuk pemberian yang Allah titipkan melalui perantara yang seringkali tak kita lihat. Salah satu di antaranya adalah malaikat-malaikat yang diutus khusus untuk mengatur aliran rezeki bagi setiap hamba. Mereka bekerja mengikuti perintah Allah, menempatkan kita pada pertemuan, peluang, dan jalan yang mengantarkan pada kecukupan sesuai takdir kita. Ada waktu-waktu tertentu di mana aliran rezeki terasa deras, dan ada saat di mana ia tampak tertahan. Bagi orang yang paham, ini bukan sekadar faktor dunia, melainkan bagian dari ketetapan yang malaikat laksanakan. Mereka mengantar rezeki sesuai ukuran yang Allah tetapkan, tidak kurang dan tidak lebih, agar kita belajar bersyukur dalam kelapangan dan bersabar dalam kesempitan. Dalam setiap situasi, selalu ada rezeki yang terselip, mungkin dalam bentuk hikmah, perlindungan, atau pembelajaran yang membuat jiwa kita semakin matang. Ruh al-ikhlas adalah pintu yang membuat aliran rezeki menjadi lebih berkah. Keikhlasan menarik rezeki yang bukan hanya cukup, tetapi menenangkan hati. Banyak orang menerima rezeki besar tetapi hatinya gelisah, karena ia datang dari sumber yang kotor atau disertai pamrih. Namun, bagi mereka yang ikhlas, meski rezekinya sederhana, ia merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan emas atau perak. Malaikat yang mengatur rezeki akan memudahkan jalan, mempertemukan kita dengan orang yang tepat, atau bahkan membuat kebutuhan kita terpenuhi dari arah yang sama sekali tak kita duga. Mungkin kita pernah merasakan, di saat hampir kehabisan bekal, tiba-tiba datang bantuan. Atau ketika terjebak dalam kesulitan, pintu solusi terbuka begitu saja.
Itu bukan kebetulan, itu adalah tugas malaikat rezeki yang menjalankan perintah Allah dengan penuh ketaatan. Mereka tidak peduli pada besar atau kecilnya permintaan kita. Yang mereka pedulikan hanyalah apakah hati kita siap menerimanya dengan syukur dan menggunakannya untuk kebaikan. Maka jika engkau ingin mengaktifkan malaikat rezeki ini, perbanyaklah rasa syukur dan sederhanakan hatimu. Ikhlaskan setiap usaha dan jangan menilai rezeki hanya dari jumlahnya, tapi dari keberkahannya. Karena pada akhirnya rezeki sejati adalah hati yang damai, tubuh yang sehat, dan hidup yang selalu dinaungi rahmat Allah. Ketika engkau menjadikan keikhlasan sebagai fondasi, malaikat rezeki akan selalu membawa titipan langit, meski kadang dibungkus dalam bentuk yang tak terduga. Bab 6, Ruh Al-Ikhlas, inti dari semua aktivasi. Ruh Al-Ikhlas adalah inti dari seluruh rahasia hidup seorang hamba. Ia bukan sekadar keikhlasan biasa yang kita ucapkan dengan bibir, melainkan keadaan batin yang murni, keadaan di mana tidak ada lagi sisa-sisa pamrih dunia dalam amal kita. Inilah napas spiritual yang membuat doa terbang tinggi, membuat amal bercahaya, dan membuat malaikat bekerja dengan penuh kelembutan di sekitar kita. Ruh Al-Ikhlas adalah kemurnian yang menghapus noda niat, hingga setiap gerak kita benar-benar hanya untuk Allah, bukan untuk pandangan manusia atau keuntungan pribadi. Ketika Ruh Al-Ikhlas tumbuh dalam hati, segala sesuatu berubah. Pekerjaan yang dulu terasa berat menjadi ringan, pengorbanan yang dulu dianggap kehilangan menjadi kebanggaan, dan kebaikan yang dulu terasa memerlukan dorongan kini mengalir dengan sendirinya. Malaikat akan merespon keadaan ini dengan cepat karena mereka hanya bekerja penuh bagi hati yang bersih. Mereka tahu hamba yang ikhlas adalah hamba yang siap dipandu, dijaga, diberi rezeki, dan dibimbing menuju kebaikan yang lebih besar. Namun Ruh Al-Ikhlas tidak lahir dari keinginan sesaat. Ia adalah buah dari latihan batin yang panjang, menahan diri dari pujian, melupakan balas budi, dan membiasakan diri untuk memberikan yang terbaik tanpa mengharap imbalan. Banyak orang mampu melakukan amal besar, tetapi hanya sedikit yang mampu melakukannya dengan hati yang benar-benar kosong dari pamrih. Malaikat mengenali keikhlasan ini bukan dari kata-kata kita, tetapi dari getaran hati yang memancarkan ketulusan. Keikhlasan sejati adalah saat kita tetap berbuat baik, meski tidak ada satupun yang melihat. Saat kita tetap menolong meski tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Saat kita tetap memaafkan meski luka itu tak pernah diakui. Inilah kondisi hati yang membuat Ruh Al-Ikhlas bercahaya terang. Cahaya inilah yang menjadi isyarat bagi malaikat untuk menguatkan perlindungan, memperjelas ilham, dan melancarkan aliran rezeki yang telah Allah tetapkan. Maka jika engkau ingin semua malaikat dalam dirimu aktif bekerja, mulailah dari sini, murnikan niatmu. Ucapkan dalam hati bahwa semua yang kau lakukan hanyalah untuk Allah. Lalu biarkan niat itu mengalir dalam setiap kata, langkah, dan pikiranmu. Sebab ketika Ruh Al-Ikhlas telah bersemi, engkau tidak lagi berjalan sendirian. Engkau berjalan bersama cahaya, dijaga oleh sayap-sayap yang tak terlihat, menuju ridha Tuhan yang abadi. Bab 7, membersihkan cermin hati. Hati manusia ibarat sebuah cermin. Ketika ia bersih dan jernih, ia memantulkan cahaya petunjuk dengan sempurna. Namun ketika ia dipenuhi debu kesombongan, karat iri hati, atau noda kebencian, cahaya itu akan tertahan dan kita akan sulit melihat kebenaran dengan jelas. Membersihkan cermin hati adalah syarat mutlak untuk membiarkan Ruh Al-Ikhlas bersemi. Sebab keikhlasan tidak bisa hidup di tengah hati yang penuh racun dunia. Ia membutuhkan ruang yang lapang, udara yang segar, dan kejernihan yang murni. Proses pembersihan hati tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran. Kadang Allah akan menguji kita dengan orang yang menyakiti, bukan untuk melemahkan, tetapi untuk melatih kemampuan kita memaafkan. Kadang Dia akan memberi kita kekurangan agar kita belajar bersyukur meski dalam keterbatasan. Setiap ujian ini adalah kain lap yang menggosok noda di cermin hati, meski kadang terasa perih. Bila kita sabar, noda itu akan hilang dan pantulan cahaya akan kembali terang. Salah satu debu yang paling tebal di hati adalah ria, keinginan untuk dilihat dan dipuji. Ria adalah musuh besar keikhlasan,
karena ia mencuri pahala bahkan sebelum amal itu selesai. Membersihkannya membutuhkan keberanian untuk tidak peduli pada pandangan manusia dan fokus hanya pada pandangan Allah. Begitu ria hilang, hati akan terasa ringan, seperti cermin yang baru dicuci setelah bertahun-tahun tertutup debu. Malaikat pun akan lebih mudah membaca ketulusan itu dan meresponnya. Selain ria, ada juga racun bernama dengki. Dengki membuat hati kita gelap, sulit bersyukur, dan selalu merasa kurang. Ia ibarat kabut yang menutupi cahaya petunjuk. Membersihkan dengki berarti belajar ikut berbahagia atas nikmat orang lain, menyadari bahwa pembagian rezeki adalah hak Allah, dan percaya bahwa kita juga telah mendapat bagian terbaik untuk diri kita. Saat dengki hilang, hati menjadi lapang, dan ruh al-ikhlas akan menemukan rumah yang nyaman untuk berdiam. Maka, bersihkanlah cermin hatimu setiap hari. Jangan biarkan debu menumpuk hingga menutupi cahaya yang sudah Allah anugerahkan. Gunakan zikir untuk menyapu, sabar untuk menghaluskan, dan syukur untuk mengkilapkan. Karena ketika hatimu jernih, malaikat akan melihat pantulan cahaya itu dari kejauhan dan datang mendekat untuk mengiringi langkahmu, membawa rahmat dari langit yang tak pernah habis. Bab 8. Menguatkan niat dan amal. Niat adalah akar dari setiap amal. Bila akarnya kokoh, maka batang, ranting, dan buahnya akan tumbuh subur. Tetapi bila akarnya rapuh, pohon itu akan mudah tumbang, meski terlihat besar dari luar. Dalam kehidupan spiritual, niat adalah pondasi yang menentukan nilai amal di mata Allah. Amal yang kecil namun dilandasi niat yang tulus, bisa menjadi lebih mulia daripada amal besar yang dibangun di atas pamrih. Malaikat tidak hanya mencatat apa yang kita lakukan, tetapi juga apa yang kita niatkan sebelum melakukannya. Menguatkan niat berarti menanamnya dalam tanah yang bersih, tanah keikhlasan. Kita perlu memeriksa hati setiap kali hendak berbuat. Apakah ini untuk Allah atau untuk diriku sendiri? Apakah ini untuk mencari ridhanya atau sekadar mencari pengakuan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah cahaya yang menuntun, agar kita tidak tersesat di jalan amal yang tampak indah, namun kosong makna. Malaikat akan lebih sigap merespon amal yang lahir dari niat yang lurus, karena mereka tahu itu adalah amal yang akan bertahan di hadapan Allah. Selain niat, kekuatan amal juga menentukan seberapa besar malaikat bekerja di sekitar kita. Amal yang konsisten, meski sederhana, akan membangun ritme spiritual yang membuat malaikat mudah menjaga dan membimbing. Amal seperti zikir setiap pagi, sedekah meski sedikit, atau mendoakan orang lain tanpa mereka tahu. Semua itu menjadi sinyal bagi malaikat bahwa kita serius dalam menjaga hubungan dengan Allah. Mereka akan membalas keseriusan itu dengan perlindungan, ilham, dan rezeki yang terus mengalir. Namun niat dan amal seringkali diuji oleh waktu. Ada saatnya kita merasa bersemangat di awal, tapi lemah di tengah jalan. Disinilah pentingnya berdoa memohon keteguhan hati. Sebab manusia bisa goyah, tapi malaikat tidak. Ketika kita meminta kepada Allah agar dikuatkan dalam niat dan amal, malaikat akan diutus untuk menguatkan kita, memberi dorongan batin yang membuat kita mampu bertahan hingga akhir. Maka, jadikanlah niat dan amal sebagai dua sayap yang membawamu terbang di langit kebaikan. Keduanya harus berjalan seiring, niat yang murni menjaga arah, amal yang konsisten menjaga gerakan. Dan ketika kedua sayap ini terbuka, lebar, 4 malaikat yang ada dalam dirimu akan bekerja bersama, membawa hidupmu pada ketenangan dan keberkahan yang tak akan pudar. Bab 9. Tanda malaikat telah bekerja. Ketika 4 malaikat dalam dirimu mulai aktif bekerja, hidup akan memberi tanda-tanda yang kadang sulit dijelaskan dengan logika. Salah satu tanda yang paling jelas adalah hati yang terasa lebih tenang, meski di tengah badai masalah. Ketika orang lain panik, engkau bisa tetap berpikir jernih. Bukan karena engkau lebih hebat, tetapi karena ada perlindungan batin yang menjaga dari rasa takut berlebihan. Malaikat pelindung mengelilingi langkahmu, memastikan engkau tidak tenggelam dalam arus kekhawatiran. Tanda lainnya adalah kemudahan dalam berbuat baik. Kebaikan yang dulunya terasa berat, kini mengalir seperti kebiasaan. Lidah lebih ringan mengucap doa, tangan lebih cepat memberi, dan hati lebih mudah memaafkan. Inilah hasil kerja malaikat pemberi ilham
yang membisikkan arah setiap kali engkau berada di persimpangan pilihan. Mereka membuat hatimu condong pada kebaikan tanpa harus berdebat panjang di dalam pikiran. Selain itu, rezeki mulai datang dari arah yang tak terduga. Tidak selalu dalam bentuk harta, tetapi bisa berupa kesempatan, pertemuan dengan orang yang tepat, atau terbebas dari masalah yang sebenarnya bisa menguras banyak sumber daya. Malaikat rezeki bekerja tanpa henti, mengatur langkah-langkahmu agar bertemu pada titik-titik yang telah Allah rancang. Dan engkau akan sadar bahwa semua itu bukan kebetulan, melainkan jawaban dari keikhlasan yang engkau jaga. Malaikat pencatat amal juga memberi tanda yang halus. Amal baikmu terasa lebih berarti, lebih hidup. Engkau merasa puas bukan karena dilihat orang, tetapi karena sadar bahwa itu sudah tercatat di langit. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan setiap kali melakukan kebaikan, seakan ada yang menepuk bahu dengan lembut dan berkata, teruslah berjalan. Tanda ini adalah pengingat bahwa catatan cahaya di sisi kananmu terus bertambah. Namun, tanda terbesar dari semua ini adalah hubunganmu dengan Allah yang semakin dekat. Doa yang engkau panjatkan terasa lebih dalam, zikirmu lebih khusyuk, dan hatimu lebih sering merindukan pertemuan dengannya. Inilah saat di mana 4 malaikat itu bekerja selaras, membimbingmu agar tetap berada di jalan yang lurus, dan mempersiapkanmu untuk pertemuan yang abadi di akhir perjalanan hidup. Bab 10. Menjaga aktivasi seumur hidup. Mengaktifkan 4 malaikat dalam diri adalah anugerah besar, namun mempertahankannya adalah amanah yang lebih berat. Sebab hati manusia mudah berubah, hari ini ia ikhlas, besok mungkin ternodai oleh pamrih. Menjaga ruh al-ikhlas berarti menjaga cahaya yang sudah dinyalakan, agar tidak meredup dan padam. Ini membutuhkan kesadaran penuh setiap hari, seperti menjaga api kecil agar terus menyala di tengah angin yang berhembus. Salah satu cara menjaganya adalah dengan memperbaharui niat setiap kali memulai amal. Jangan biarkan amal menjadi rutinitas yang kosong dari makna. Ingatkan diri sendiri, aku melakukan ini hanya untuk Allah. Niat yang diperbaharui akan menjaga amal tetap hidup, dan malaikat akan terus merespon sinyal ketulusan itu. Sebab mereka bekerja bukan hanya karena perintah, tetapi juga karena mengenali cahaya hati yang konsisten. Konsistensi amal adalah kunci lain. Tidak perlu selalu amal besar, yang penting adalah keteraturan. Zikir pagi dan petang, sedekah meski kecil, atau mendoakan kebaikan untuk orang lain tanpa mereka tahu. Semua itu adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan 4 malaikat yang setia. Semakin kuat jembatan itu, semakin mudah mereka melaksanakan tugas-tugasnya di sekitarmu. Selain itu penting untuk terus membersihkan hati dari racun-racun batin. Dunia akan selalu mencoba menodai keikhlasanmu dengan pujian, iri hati, atau keinginan akan pengakuan. Disinilah latihan spiritual menjadi penting. Menyendiri sejenak untuk muhasabah, menangis dalam doa, dan mengingat kembali tujuan hidup yang sesungguhnya. Malaikat akan menjaga hati yang dijaga oleh pemiliknya sendiri. Dan yang terpenting, jangan pernah merasa cukup. Selama kita masih bernafas, perjalanan menjaga ruh al-ikhlas adalah perjalanan yang tak pernah selesai. Setiap hari adalah kesempatan untuk menambah cahaya, memperkuat perlindungan, memperjelas ilham, dan memperluas rezeki yang penuh berkah. Selama kita setia di jalan ini, 4 malaikat itu akan setia pula, hingga tiba saatnya kita kembali kepada Allah dengan hati yang tenang dan catatan amal yang indah. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, perjalanan kita hari ini mengingatkan bahwa keikhlasan bukan sekadar niat, tapi napas yang menyalakan cahaya hati dan mengundang malaikat untuk bekerja di sisi kita. Semoga kita mampu menjaganya, hingga hari ketika kita kembali kepadanya dengan senyum yang tenang. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa bagikan kepada mereka yang Anda cintai, dan tuliskan di kolom komentar. Langkah apa yang akan Anda lakukan hari ini untuk menjaga keikhlasan? Karena mungkin satu niat baik Anda menjadi awal cahaya bagi banyak hati lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.